Kita mau ke Bandung sama Ipang. Nah, coba nih sedikit. Halo. Ini drummer termanis nih. Aduh, Bandung akhirnya nyampe. Akhirnya sampai juga di Grand Wisata. Nah, Joser, kita sekarang udah sampai di Tiga Negeri Musik House Bandung. Kita semua mau ditraktir simbal sama drum sama yang lagu ulang tahun. Kan kalau mikrofon di atas, right kan lu nggak mukul dari bawah, dari atas. Yes. Berarti attack-nya si stick drum terhadap simbal itu, Attack-nya. itu akan ada lebih jelas. Iya, Akan atas. ada. Iya. Yes, episode kali ini Joser disponsori oleh Liquid Groovy by gue sendiri. Nah, ini kita mau ke Bandung, ke sana dulu ya. Kita ke Farmer dulu, kita cari minuman yang segar-segar, Joser. Kita mau ke Bandung sama Ipang. Nah, coba nih sedikit. Halo. Ini drummer termanis nih. Aduh. Ini drummer tergalak, ada Erik di sana, Bapak Ketua ID Bekasi, dan juga pilot kita, drummernya, dia bandnya ada dua, Menderiva dan Gugulio. Mandariva. Sama Gigolo. Gugulio. Iya, Gigolo. Wah. Yoi, jadi kita mau masuk tol tapi minggir dulu nih, melipir dulu ke Farmer. Aduh, Bandung akhirnya nyampe. Akhirnya sampai juga di Grand Wisata. Baru jalan ini mah. Berjalan. Ayo kita beli yang segar-segar dulu. Nah, buat teman-teman Joser, ini dibiasakan sebelum kita ke luar kota beli dulu cemilan, jajanan, minuman, supaya nggak sebentar-sebentar berhenti ke rest area, ya nggak? Nggak perlu pakai ini ya? Kamu beli apa? Ini? Iya. Ini jamu. Minuman yang segar-segar. Makasih. Let's go. Pak Sarjos. Jos terus pokoknya ya. Jos terus. Jos terus. Nih, gua kemarin ngepoin IG-nya si Ipang. Terus Dia luar biasa loh. Story-nya tuh udah sampai kayak benang jahit, tau nggak lo? Titik-titik banyak banget. ulang tahun, Mas. Yoi. Ngeri loh ini. Sekarang kita rayakan di dalam High S. Handphone gua di situ ya, Rik? Oh, di sini. Yo man. Masker, Bang. Iya. Nah, Joser, kita sekarang udah sampai di Tiga Negeri Musik House Bandung. Jam 1 siang. Enak. Toko masih belum rame, jadi kita bisa leluasa. Yuk kita masuk yuk. Kita semua mau ditraktir simbal sama drum sama yang lagu ulang tahun. Dua-dua kalau pas lagi main reggae kelebaran. Iya sih. Lekat semua jadinya ya. Mm-mm. Yang gitar-gitaran.
senang. Erik. Mari. Saya halo Om. Bos kita nih, bos kita. Amin ya rabbal alamin. Dia duluan, dia 9. Makan siang dulu aku di jalan. Ini Senten nih simbol produk barunya yang baru masuk 3 negeri, Senten. Drum kita ada di sini. Pemain drum Halo Kang. sangat berbakat. Ari. Cuman saya bilang Nggak cocok. Salah Ben. nggak ketang. Kang, itu mau kehidupan adil. Kehidupan. Gua sekarang sudah di 3 negeri musik Bandung. Salam yang utama adalah salam Tades buat kalian semua. Ari Harjo Drum YouTube channel. Kali ini sangat spesial sekali karena selama pandemi gua itu nggak pernah ke Bandung dan ini adalah sejarah ke Bandung lagi. Langsung ketemu sama abang gua nih, suhu gua. Dia adalah pakar sound. Coba perkenalkan diri, omku tersayang. Halo, teman-temannya Ari. Yes. Kita 3 negeri, saya Wawan Setiawan. Kecil-kecil lah di sound system. Kenal dia gara-gara itu ya. Tapi jadi sahabat sampai sekarang. Oh iya dong. Dan saya penggemar dia full. Dan si om kita yang satu ini, Om Wawan nih, telinganya sangat sakti. Itu ngeri. Itu pokoknya tragedi Bukit Tinggi lah. Sebenarnya banyak sekali ceritanya. Tapi buat kalian semua, jadi di sini tidak hanya penontonnya tidak hanya drummer aja, tapi di sini juga ada yang penikmat musik, gitu Om Wawan. Ya. Penikmat musik, drummer, juga orang yang suka kuliner juga suka komen-komen di YouTube channelku ini. Mereka tuh suka sering nanya untuk khususnya para drummer nih, komunitas drummer Indonesian drummer, mulai dari Indonesian drummer Aceh sampai Indonesian drummer Timur itu mereka sering nonton YouTube channel ini. Kebanyakan pertanyaannya adalah gimana cara miking yang simple untuk drum. Gitu. Rata-rata pertanyaannya itu paling dasarnya sendiri deh, yang sederhana itu gimana Om Wawan? Menurut pelajaran ke satu, tapi kan kata lo menurut kuping juga harus. Yes, itu. Karena sebaik-baiknya audio system yang kita pakai kalau sumber suaranya tidak Sumbernya dulu. Yang utama. Nah, sebuah drum di setup, didengarkan, saya akan bilang ke Ari, udah bagus. Tugas kita adalah suara drum itu yang untuk kita 2 orang, kita harus perdengarkan buat banyak orang. Yap. Dilewatanlah ke mikrofon bentuknya atau apa, tidak boleh ada yang rubah. Nah, Kalaupun ada yang rubah itu karena sifat dari mikrofon tersebut. Kejarlah snare Ari yang analog itu jadi persis keluar. Yang artinya kita akan menggoyang equalizer, kompresor atau apa namanya. Yang pasti kalau menurut saya mikrofon apapun itu bisa jadi. Asal jangan bikin sendiri. Nah. Asal tidak bikin sendiri. Mikrofon yang standar ya udah pakai oke. Tapi jangan lupa mikrofon itu sendiri membawa karakter. Ya. Yang ada snare-nya konon yang sangat mahal itu, saya dengarkan, saya hafalkan, saya todong pakai mikrofon, cari posisinya sampai sedekat mungkin. Kalau masih kurang misalnya high-nya, itu kita akan tambahin sehingga apa yang saya dengar secara analog keluar dari speaker PA kita harus persis. Karena tugas kita untuk membesarkan saja. Jadi bukan butuh bikin bentuk baru, jangan. Terus karena itu original Ari. Nah, itu original itu sering banget teman-teman drummer, bahkan sekelas drummer profesional pun juga mereka itu setelah mendengarkan hasil rekamannya, loh ini kok beda sama karakter snare asli gua nih. Itu sering yang banget mahal itu. Yang mahal itu sering terjadi kayak gitu. Nah, untuk kayak miking posisi kemiringan gitu pengaruh nggak sih Om? Mikrofon itu punya daya tangkap yang disebut dispersi lah, anggap gampangnya ya. Ada yang 60 derajat, 40 derajat, 90 derajat. Ya, kan pasti yang dominannya yang tengahnya. Itu posisinya kita harus cari sambil dipukul. Umumnya dulu 30 derajat. Secara patokan. Nanti kalau belum dapat geser sedikit, tetap harus ada itunya.
Tapi ya pasti kalau mix snare pasti disimpan di atasnya kalau top. Bottom itu standar itu dipasang semua. Kemiringan itu mempengaruhi karena membran itu tidak semuanya besar di ujung atau besar di tengah, bukan beda-beda. Sama halnya kayak kita kalau rubah pasti ada ringing yang bertambah middle, bertambah head. Pokoknya tanggung jawabnya engineer namanya. Yes. Suara harus semurni mungkin. Kecuali ini lagunya mellow dong. Aku mau tambah ruangan. Terserah mau reverb mau apa. Dan harus dipersetujukan sama Playernya. player. Deal nggak ini? Oh indah megah, oke aku deal. Ya udah, baru bermain. Karena, itu kerjasama yang baik menurut saya. Ya harusnya seperti itu. Tidak menggambar sendiri. Itu buat aku pribadi aja sering loh terjadi kasus seperti itu. Jadi lagi main di daerah yang benar-benar daerah jauh, terpencil, dengan sound ala kadarnya di daerah tersebut. Pas dilihat, oke, bener sih, mereknya oke dan memang bukan buatan sendiri yang tadi Om Wawan bilang, bukan rakitan. Aku bilang. Buatan sendiri, buatan Indonesia bisa bagus. Iya. Yang dimaksud tuh rakitan. Jadi ngebikin sendiri si orang itu, ya. Itu yang jangan. Kok hasil dari FOH-nya itu, sangat-sangat tidak sesuai dengan hasil karakter sound si snare itu sendiri. Terus satu pertanyaan lagi Om Wawan, kalau mic bottom snare itu seberapa pentingnya sih dibanding dengan yang top? Aku insert dulu yang tengah ya. Hasil saya di FOH keluar terakhir kenapa jadi beda? Sebenarnya tanggung jawabnya kita harus sangat paham input sampai output dari bunyi flow sound system tersebut. Jadi wajib adalah kalau output speaker terakhir pakai lagu kita yang hafal. Kalau tidak pakai analisa, itu harus ini udah flat, harus ketemu itu dulu. Karena ada speaker yang kualitasnya makin bawah, flatnya tidak bisa dikejar. Sehingga dia tidak bisa mewakilkan suara yang dikirim dari input. Iya. Makanya diusahakan ini flat, kita cari analyzer basis. Ini hanya 80% aja flatnya. Bahkan kalau perlu dengan artificial kita harus ngomong, Kang Ari, ini saya hanya bisa sampai 80% saja. Pertanggungjawabannya seperti itu. Terus tadi seberapa pentingkah bottom? Kalau aku punya rekaman dan aku ambil suara, saya tidak mau resiko karena apalagi saat live itu kita ambil sekali dan konon bahasanya tidak bisa diulangi. Pukulnya, emosinya, ketukannya itu nggak bisa diulangi. Aku akan ambil sebanyak-banyaknya, atas, bawah, bila perlu samping, ambient-nya kita ambil. Saya punya bahan track snare aja misalnya 4 atau 6 track. Ini gagal saya masih punya ini gagal saya punya ini. Alternatif itu. Kadang kebanyakan top, bottom waktu itu terlalu dekat dengan kick drum sehingga masuk ke situ. Itu kita bisa batalkan. Iya. Bisa batalkan. Asik sih kalau lengkap, ada top, ada bottomnya asik. Iya, waktu saat kita mixing, ya dipanggil yang punya, segini dia enggak, tetap begitu. Jadi tidak diputuskan sendiri, kecuali si Om Ari, udah gua percayakan lah, ini buru-buru. Ya sudah, saya melukis. Jadi kurang lebih sebenarnya semudah itu, prinsip sama logikanya. Iya. Memang buat belajar sebuah pelajaran harus ikut belajar di sini, harus dibaca mikrofon frekuensi resonans berapa, daya tangkapnya berapa, karena biar jangan salah ambil waktu pasang. Begitu. Jadi begitu teman-teman drummers. Satu pertanyaan lagi yang pernah mereka lontarkan. Lebih oke miking red cymbal di atas atau di bawah? Karena banyak banget yang orang bilang, ya yang bener di bawah. Enggak lah, di mana-mana tetap kalau miking right itu di atas. Nah itu menurut Om Wawan gimana? Kalau mikrofon di atas, right kan lu nggak mukul dari bawah, dari atas. Yes. Berarti attack-nya si stick drum terhadap cymbal itu, attack-nya itu akan ada lebih jelas. Iya, atas. Iya, kalau atas, tik-tik itu akan jelas. Kalau di bawah, tiknya pasti berkurang dong. Iya. Pasti berkurang, cuman langsung bunyi ringing cymbal. Ringing cymbal. Iya. Mana yang kita perlukan silahkan dipertimbangkan. Sesuai genre kalian berarti. Ya. Kalau kalian butuh attack-nya
Ya berarti making atas. Sesuai suara dan akhirnya jadi harmoni yang kalian mau. Harmoni. Jadi kalau kalian mau yang seneng main ride-nya ngedrive di drive, Ya, main berisik ya silahkan. Kalau kalian butuh yang bawahnya, jadi itu jawabannya. Kembali lagi ke selera. Oke Joster, setelah ini gue mau ngobrol-ngobrol sama Om Wawan, ngobrol-ngobrol tentang 18 plus, jadi nggak usah direkam ya. Thank you buat kalian semua. Salam Ari Harjo Drum, Takdes. Terima kasih. Takdes. Yeah. Irbet ya, irbet ngomongnya. Baru buat gua latihan mobil lah. Siap. Salam buat Mbak Dedi ya. Siap. Kawan, thank you ya. Siap. Selamat. Terima kasih. Semakin oke lah. Ya, amin. Sip. Sehat selalu dan selalu menginspirasi orang banyak. Amin. Harus selalu berbagi tugas manusia itu. Iya. Ya Joser, kita udah selesai main-main di rumahnya Kang Wawan. Yang mancing-mancing. Ini guru saya nih kalau keluar kota nih. Untuk yang 18 plus ini guru saya nih. Iya. Thank you Kang Wawan. Siap. Makasih ya. Pancing ya. I love you, I love you. Sukses. Om, makasih banyak Om. Nanti Main tunggu. makasih ya Om. Oke. Om, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.